Halo semua, nama saya Pratama Siregar dari kelas 12 Aksio. Pada hari ini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah web server sederhana di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi untuk membuat web server ini topologi yang saya gunakan adalah jadi server dengan klien yang ingin mengakses web server berada di dua jaringan yang berbeda. Jadi misalkan PC ini ingin mengakses sebuah halaman web dari koneksi internet. Kita simulasi aja ya internetnya ya. Jadi misalkan bentuknya seperti ini. Ada router di keduanya, soalnya beda jaringan kan. Kemudian untuk simulasi internetnya kita menggunakan switch aja ya. Tapi ini sebenarnya kan internet bentuknya seperti ini. Switchnya anggap saja melalui internet. Nah, kemudian untuk kliennya juga membutuhkan DNS server. Jadi untuk kliennya diberikan juga DNS server di sini. Kan seharusnya biasanya DNS server itu berada di sini ya sesudah router, tapi untuk topologi ini supaya simple saja, DNS servernya satu jaringan dengan PC ya, untuk simulasi aja. Nah, topologinya seperti ini, kira-kira tinggal disambungkan saja dengan kabelnya masing-masing PC ke router. Ini antara PC dengan router menggunakan switch ya, soalnya server cuman mempunyai satu port, jadi kalau misalnya nyambung ke router harus beda IP, jadi pakai switch aja. Tambahkan switch di sini, tinggal kita sambungkan, kemudian switch ke sini, switch ke router selanjutnya, router ke server. Nah, kemudian kita isi dulu IP-nya masing-masing mulai dari servernya, tambahkan IP address dulu. Kita gunakan aja 192.168.10.10 untuk web servernya. Tambahkan subnet mask. Kemudian kita ke services, HTTP-nya kita nyalain, soalnya akan jadi web server. Dan ini file-filenya sebenarnya bisa kita ubah sesuai keinginan kita sendiri. Untuk teks kemudian ada gambarnya bisa diubah, tapi karena ini cuma untuk simulasi saja, nggak saya ubah ya. Tetap default dari Cisco-nya. Kemudian kita tambahkan juga default gateway untuk ke router sini. Masukkan saja untuk routernya 10.1. Kemudian kita setting routernya dan kita cek ini berada di port gigabit 1 ya. Gigabit 001. Kita tambahkan IP addressnya 192.168.10.1 sesuai dengan default gateway server. Subnet mask kita nyalakan. Kemudian untuk sisi yang menuju internet di 000 kita tambahkan misalkan 10.10.10.10 untuk router sebelah sini. Subnet masknya nggak apa-apa, kita biarkan saja segitu. Kemudian untuk router sini kita buat juga yang menyambung ke internet adalah gigabit 1. Tambahkan yang satu segmen misalkan 10.10.10.11. Tambahkan saya, kita nyalakan. Kemudian untuk ke jaringan dalamnya, ke LAN-nya 000, kita tambahkan di sini misalkan 172.168.16.1 untuk routernya. Subnet masknya kita masukkan. Ini kita ganti jadi kelas C aja, soalnya kita nggak perlu banyak-banyak klien. Kita tambahkan, kita on. Kemudian kita setting untuk PC sini, kita berikan IP-nya 172.168.16, misalkan untuk PC-nya kita pakai 50. Kemudian subnet masknya masuk, kita ganti ini dulu. Default gateway-nya sesuai dengan routernya 172.168.16.1. Untuk DNS servernya adalah yang ini ya. DNS server ini misalnya kita berikan IP 172.168.16.60 untuk DNS server di sini. Untuk PC sudah, kemudian yang terakhir DNS servernya kita berikan IP dulu 172.168.16.60. Subnet masknya jangan lupa diganti. Sudah nyala. Kemudian kita berikan default gateway juga 172.168.16.1 ya, sesuai dengan router yang ini. DNS servernya tidak usah diisi karena dia yang jadi DNS server. Kemudian untuk servicesnya kita tambahkan di sini DNS. Kita berikan nama untuk membuka server di sini. Jadi kita berikan nama misalkan www.testwebserver.com ya, testwebserver.com. Kemudian addressnya kita beri sesuai dengan IP addressnya, jadi 192.168.10.10. Kita cek lagi ya, di sini berapa tadi, 10.10 ya. Oke, tambahkan, kita add.
dan sudah ada di sini ya. Sini sudah terkonek ke DNS, tinggal kita tambahkan static routing antara kedua jaringan supaya tersambung. Yang pertama kita belikan static route di sini, networknya menuju ke 172.168.16.0, masnya 255.255.255.0. Next hopnya berada di router sini 10.10.10.11. Kita tambahkan. Untuk router sini sama, kita berikan untuk networknya 192.168.10.0. Untuk masnya 255.255.255.0. Next hopnya 10.10.10.10. Kita tambahkan di sini. Seharusnya kedua ini sudah saling ada rutenya ya. Coba kita cek dulu antara LAN apakah bisa. LAN ke LAN dulu. Ini server ke router sebelah kiri bisa ya. PC ke server sebelah kanan bisa. PC ke router bisa. Kemudian server ke router bisa. Oke, kita coba router ke router apakah bisa. Masih failed. Nah, kita ulang lagi successful ya. Coba kita dari server ke PC bisa. Dari PC ke server bisa, dari DNS server ke server bisa. Baik, sekarang tinggal kita coba menggunakan web browser di PC. Kita akses alamatnya yang tadi berada di server ini, yaitu www.testwebserver.com. Ini masih nggak ada ya. Coba kita cari kenapa ini masalahnya. Nah, DNS-nya belum kita nyalakan ya, jadi keliru di situ, kurang teliti. Kita coba lagi. Nah, sudah bisa ya, sudah kebuka default page dari server ini. Kayak yang tadi saya bilang, ini sebenarnya isinya bisa diganti sesuai dengan service di sini HTTP-nya. Kalau kita ganti file-file ini, halamannya juga akan berubah nanti saat kita buka di PC-nya. Tapi ini karena cuma untuk penyontohan saja, bagaimana bentuk sebuah web server yang sederhana itu, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana bentuknya. Kita gunakan yang defaultnya saja ya. Ini sudah bisa dibuka untuk tiap-tiap filenya bisa dibuka. Ada yang ada gambarnya, kemudian ya ada gambarnya, ada copyright dari Cisco, sudah bisa dibuka ya. Semuanya sudah successful, sini ke sini sudah bisa, dan kurang lebih topologinya bentuknya seperti ini ya. Hanya switchnya saja ini ibaratnya jadi internet ya, bukan switch. Kalau misalnya ini beneran jadi topologi web server pada umumnya, misalnya kita buka Google atau buka YouTube, biasanya bentuknya akan seperti ini. Baik, mungkin dari saya segitu saja, cukup sekian untuk cara pembuatan sebuah web server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dikoreksi supaya kita bisa lebih baik di masa depan. Saya juga minta maaf, ini tugasnya saya agak telat mengumpulkannya, soalnya tadi siang saya harus survei bareng orang tua ke Jakarta untuk melihat kampus, jadi mohon maaf sekali agak terlambat mengumpulkannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.